Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesaksian yang kami dengar. Kami tahu bahwa ketika hidup kami berubah, walaupun kami tahu ketika kami berubah, perubahan itu tidak langsung instan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika hidup keadaan belum berubah, Tuhan itu pasti menolong hidup kami. Karena Engkau terbukti sebagai penolong di dalam kesesakan. Kami tidak perlu meragukan lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat kesaksian Bu Lydia yang begitu memberkati kita semua ya. Kita dengar bagaimana kesaksian ketika dia berubah ya. Ketika dia berubah, segala sesuatunya dengan mudahnya Tuhan mau memberkati, banyak pintu yang dibuka. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan buat kita. Karena memang target Tuhan itu adalah karakter kita. Kita nggak bisa merubah keadaan yang di luar. Karena yang di luar itu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, hasil itu nggak usah dilihat. Kapan mau dipulihkan, itu suka-sukanya Tuhan. Waktu dan cara Tuhan. Tapi yang kita perlu hari ini menjalankan kewajiban kita sebagai orang benar, yaitu mengubah diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir gini, loh saya sudah berubah Bu Eli, saya sudah ini. Tapi sudah konsisten enggak? Sudah setiap hari pakai pikiran Kristus enggak? Sudah pakai perasaan Kristus enggak? Sudah pakai perkataan yang positif, iman yang membangun enggak? Itu yang perlu dilakukan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan takut keluar dari zona nyaman. Ya, ada berapa banyak orang yang takut hari-hari ini ketika dari zona nyaman masuk zona proses. Apalagi kalau prosesnya begitu heboh. Makin lama makin heboh, makin kacau, makin tidak ada dasar untuk berharap. Saudara sudah mulai hidup di dalam ketakutan. Itu sebabnya hari ini kita percaya standar orang bahagia, ya, orang benar itu bukan karena engkau diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, ya, engkau dalam zona nyaman, bukan itu, saudara. Orang yang berbahagia dalam Alkitab apa? Orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika hari ini hidupmu sudah bisu tuli, sudah menjadi pelaku firman, tapi engkau tidak melihat keadaan bertambah baik, yang ucaplah syukur, tetaplah menjadi orang yang berbahagia. Karena di balik masalah hidup kita, proses hidup kita, ada lagi. Tadi ada seorang ibu yang telepon saya, dia nangis, Bu Eli, saya sudah divonis, sudah ditok oleh pengadilan cerai. Kenapa ya Bu Eli? Padahal saya ini punya rumah tangga baik-baik, semuanya baik-baik. Kok prahara itu tiba-tiba saya tidak ada salah, tiba-tiba surat gugatan itu datang dan semuanya dikabulkan Bu Eli. Kadang saya pikir saya setia sama Tuhan, tapi jalan hidup kok seperti ini. Itu sebabnya orang hari ini standar untuk kita menjadi orang benar, apa saudara? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan berjanji untuk melepaskan. Jadi apakah Tuhan salah? Enggak. Walaupun hari ini engkau sudah benar, hidup taat, tapi tiba-tiba ada masalah yang kau tidak pernah bisa pikir, dosa saya ini apa toh Tuhan? Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu yang lebih tahu. Saya dulu paling jago protes, ternyata saya mengerti dalam hidup saya ini banyak sampah, saudara. Banyak hal-hal yang perlu direnovasi supaya dipercantik, diperindah. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut
untuk keluar dari zona nyaman. Karena senyatanya zona nyaman itu tidak baik buat saudara dan saya. Jujur, saya waktu di dalam zona nyaman, hidup saya itu karakter saya sudah luar biasa, saudara. Jauh hari ini mengucap syukur dengan keadaan zona proses, tapi hidup saya berubah. Percayalah, kita hari-hari ini tidak usah takut. Saya cuma berpesan sama orang yang tadi konseling, tidak usah takut. Jalani aja jalan Tuhan. Kamu siap. Dulu kan kamu zona nyaman dicintai suami. Sekarang mulai kaget-kaget dengan adanya proses perceraian ini. Tapi bukan berarti Tuhan salah. Bukan berarti Tuhan itu tega. Bukan berarti Tuhan itu mendatangkan hukuman. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Justru ketika hari-hari ini engkau akan melihat di balik masalah itu selalu ditutup dengan berkat. Saya selalu beri tip. Kenapa? Karena selalu berjalan bersama Tuhan. Tidak usah nangis. Kerugianmu besar hari ini, kehilanganmu. Mungkin rasa sakitmu besar. Percayalah 4K ini selalu ditutup dari jalan Tuhan. Saudara tidak perlu lagu. Yaitu selalu berakhir dengan kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan, keindahan. Itu sudah pasti menjadi milik orang benar ketika Tuhan melepaskan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara masih mengalami zona yang makin tidak enak, Bu Eli, makin parah, makin tidak lihat dasar untuk berharap, tetaplah setia, saudara. Karena kita ini daripada saudara ambil jalan pintas, penawaran dunia, saudara tahu kalau saudara ambil jalan itu ditutup 4K juga, kehancuran, yang kedukaan, kekalahan, keterpurukan, itu sudah jadi jalan-jalan dunia yang terlihat enak. Saudara mau pilih mana? Itu keputusan lagi. Kita percaya, ya, seperti saya dulu, kalau saya mengingat jalan hidup yang Tuhan izinkan saya lewati, tidak enak. Sampai saya melihat ada satu orang yang saya ingat, ya, karena orang ini akhirnya datang sama saya. Waktu hidup saya jatuh di dalam satu masalah, orang ini bilang, kenapa mau hidup susah seperti saya, Bu Eli, hidup nangis-nangis, buat apa? Kalau suami seperti itu, ya gampang, ngapain dia mau belajar seperti ini? Sepertinya penghakiman buat saya yang harus menerima suami apa adanya. Kita lihat Bu Lydia, hari ini kebahagiaannya tidak bisa dibeli, saudara. Tidak sebanding dengan penderitaannya. Waktu dia ngambil keputusan ikut Kristus, memang bukan jalannya enak. Tapi ketika hidupnya berubah, segala sesuatunya akan dibuat, ditutup dengan kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan. Kita percaya, saudara, hidup ini pasti indah bersama Tuhan, ya. Dan sehari itu ketika dia mengatakan hidup saya tetap belajar menerima. Saya tidak terpancing emosi, ikut-ikutan gaya hidup mereka. Suatu kali yang buat saya kaget, belum lama dia datang sama saya. Hidupnya hancur, saudara. Dia bilang saya sampai kaget, saudara. Hidup saya hari ini ditutup dengan kemuliaan enggak sama Tuhan? Diangkat enggak? Dipromosikan enggak? Hidup saya bahagia enggak? Hidup saya jadi berkat. Tapi sementara dia bilang ini, hidup saya hancur. Dia dicerai suaminya, ya, dia harus bergantung dengan obat-obatan, keuangan habis, anak-anak mulai terpuruk. Sementara hidup saya yang hari itu menurut dia bodoh, tapi bukan buat Tuhan. Justru Tuhan tetap setia dengan ketetapannya. 4K jadi milik saya yang baik-baik. Sementara dia berakhir dengan 4K yang buruk-buruk. Keterpurukan, kedukaan, kehancuran, dan kekalahan, saudara. Kita mau belajar yuk malam ini. Kita lihat gimana sih bedanya. Sering kali saya bilang gini, kita ini pasti dibedakan. Kita ini tidak mungkin, saudara. Kalau sudah setia, nanti saudara akan lihat Tuhan itu pasti membedakan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Kita baca dulu ayatnya di Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18 ya.
Kita percaya kita mau belajar sama-sama supaya saudara malam ini kita terbuka, saudara. Kita ini jangan pernah hitung-hitungan proses. Kita harus siap keluar dari zona nyaman. Namanya masa yang sukar, masa yang makin jahat. Saudara jangan berharap hidupmu nyaman. Kalau nyaman, nanti saudara tidak lihat jalannya Tuhan, saudara tidak makin kuat, sementara keadaan tidak makin bertambah baik. Kira-kira saudara bisa tidak menghadapi keadaan yang sulit. Tapi hari ini ketika engkau bangun kekuatan, mental pemenang itu tidak akan pernah mundur menghadapi tantangan apapun. Amin. Maleakhi 3 ayat 13-18. Lihat ya, apa yang dikatakan orang fasik. Saudara dan saya hari ini pasti pernah ngalami cemooh ini. Yuk kita baca. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Lihat ya firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Lihat ya. Kamu berkata, ini yang dikatakan orang dunia tentang hidup kita. Yang mau taat, yang sudah hidup benar. Saya juga dikata-katai tentang kata-kata ini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Lihat ya, sering kali kalau kita beribadah, ya orang pasti bilang gini, tidak usah terlalu fanatik lah ikut Tuhan. Ngapain sih ibadah, ikut Zoom, ikut live-nya Bu Eli, ngapain? Lebih baik kita jalan-jalan, refreshing. Buat apa? Toh biar beribadah hasilnya mana? Jujur, hari-hari ini ada banyak intimidasi yang berkata seperti itu ketika kita sudah terlihat jadi orang saleh, orang benar, tapi keadaan kita makin buruk. Sementara orang yang berdosa terlihat makin gemuk. Itu sebabnya ada lagi perkataan penghakiman. Apakah untungnya? Tidak ada untung kok. Lebih baik hari ini yuk, jangan ikut ibadah aja. Jujur hari-hari ini kalau engkau bisa rajin beribadah, engkau sedang ada di dalam penilaiannya Tuhan. Tuhan lihat kesetiaanmu gimana. Hatimu punya rasa lapar, haus akan kebenaran atau enggak. Itu sedang ada di dalam penilaian Tuhan. Jujur, kalau saya juga tidak lihat hatinya Tuhan, saya cinta diri saya daripada Tuhan, saya tidak mau melayani saudara. Saya tidak mau bertahan dalam proses. Ada seorang ibu yang sehari itu ngotot sama saya. Dia tetap melakukan pembenaran diri. Dia bilang, Bu Eli, saya sudah tidak bisa lagi. Tiap kali saya mengampuni, suami saya kata-kata kasar, saya seperti binatang Bu Eli. Saya dihina, habis-habisan. Saya ini manusia Bu Eli, bukan binatang Bu Eli. Saya dikata-katai binatang, dibodoh-bodohi. Saya ini kurang apa, kurang ini, kurang ini. Singkat cerita, saya cuma ngomong satu kata dan ibu ini diam, saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang gini, Bu, dari tadi yang ibu bicarakan tentang saya sudah ini, saya bukan binatang. Ibu ini cinta diri sendiri dibandingkan cinta Tuhan. Jujur, Bu, jawab pertanyaan saya. Ibu hari ini cinta diri sendiri, makanya ketika diharga dirimu, diusik, ibu marah. Ibu tidak bisa. Kenapa? Karena cinta diri sendiri lebih besar daripada cinta Tuhan. Beda dengan saya. Saya hari ini, kalaupun jadi keset, walaupun harga diri sudah tidak dihargai lagi, tidak masalah. Kenapa? Karena saya sudah tidak cinta diri saya sendiri, saya lebih cinta Tuhan. Makanya saya rela berkorban buat Tuhan, karena Tuhan juga sudah berkorban buat kita. Dia juga sudah dihina, dimaki-maki, dilucuti, diludahi. Dia tidak pernah cinta untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia cinta Bapaknya. Nah, ibu hari ini berjalan seperti ini terus, pilihannya ibu jelas. Tuhan menilai ibu,
Ibu ini cinta sama diri sendiri jauh lebih besar daripada cintanya sama Tuhan. Waktu saya berbicara seperti itu, ibu ini baru berhenti, saudara. Dia bilang gini, iya ya. Jujur, kita ini kadang-kadang kalau kita cinta Tuhan, pembuktiannya jelas. Saudara tidak akan lagi cinta diri sendiri itu lebih besar. Ya sudah, dikatai anjing tidak apa-apa. Kan Tuhan berkata, rendahkan dirimu, rendah. Posisimu tidak boleh meninggikan pasang harga diri. Tidak boleh harga dirimu dipasang tinggi. Harus dipasang rendah. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, pada titik tertentu, kita ini akan diangkat. Apa yang diposisikan rendah karena saudara cinta Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Waktu engkau merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, maka pada waktunya saudara dan saya pasti diangkat. Itu sebabnya hari ini yuk jangan banyak dengar. Mau dikatakan sok munafik, sok fanatik, tidak ada gunanya. Saudara tidak perlu dengar. Lihat ayat 14-nya. Ya, 15-nya. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka ya luput. Seringkali kita membandingkan hidup dengan orang fasik. Lihat ya, orang fasik itu gegabah, sembrono. Gegabah itu sembrono, saudara. Mau maki-maki orang ya maki-maki. Lihat, ada banyak orang kalau mau marah sewaktu-waktu. Mereka lupa identitasnya sebagai anak Allah. Saya pernah melihat ya, salah satu waktu ada ras di bandara. Saya ini lagi ngantri di bandara, saudara. Ada banyak orang yang begitu berjubel-jubel karena waktu itu memang diras. Tidak tahu kenapa ada info apa, bandara itu panik. Saya antrinya panjang, ya memang harus antri. Tapi tiba-tiba saya melihat ada orang teriak-teriak, saudara. Teriak-teriak, minggir, saya mau lewat, jangan halangi saya. Saya penasaran, saya intip siapa ya. Kita ini memang harus siapapun, mau orang pembesar ya harus antri dalam batin saya. Tapi karena saya penasaran, saya ingin tahu siapa sih orang yang teriak-teriak ini. Ternyata waktu saya lihat, saya kaget, saudara. Ternyata dia hamba Tuhan, pendeta. Aduh Tuhan, saudara lihat. Ada banyak orang yang mungkin hari ini engkau lihat orang yang tidak sungguh-sungguh hidupnya bahagia. Lihat kata-kata berikutnya. Sekalipun mereka mencobai Allah pun mereka ya luput dari petaka. Sudah jadi orang Kristen hidupnya jina, hidupnya selingkuh, tipu sana, tipu sini, jadi pelakor, tetap pasang postingan. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Kelihatannya ya luput. Lah kita ini loh, Bu Eli, yang setia sama Tuhan, kok susah? Nggak usah iri, nanti kita lihat sama-sama perbedaannya. Kalau kita sudah ngerti firman ini, tutup mata, nggak usah bandingkan hidupmu dengan orang fasik, yang sembrono, yang gegabah, yang mencobai Tuhan Allah. Nggak usah, saudara. Lihat ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain. Lihat ya kata-kata ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini loh saudara, pegang kata-kata ini. Jangan bandingkan hidupmu sama orang fasik. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Wow saudara. Hari ini engkau dalam penderitaan, doamu belum terjawab, terlihat makin sulit. Bukan berarti Tuhan tutup telinga, saudara. Bukan berarti Tuhan tutup mata. Tapi jelas firman ini berkata, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sekalipun Tuhan berkata malam ini, nak, sekalipun hidupmu tidak semulus orang fasik yang hidupnya gegabah, sembrono, suka mencobai Tuhan Allah, engkau tidak perlu ngiri. Senyatanya engkau ada di dalam pemandanganku. Aku tetap
peduli pendengar yang baik atas setiap air mata penderitaanmu. Lihat kata-kata berikutnya ya. Kita baca, sebuah kitab akan ditulis di hadapan Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat ya, ada kitab yang ditulis. Lihat kata-katanya ya. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan takut, hormati Tuhan. Jangan di depan manusia saudara bisa shalom. Saudara bisa terlihat kudus, nangis sambil muji Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi sementara ketika tidak ada orang, saudara hanya berdua sama Tuhan. Saudara mungkin di rumah engkau galaknya ngalah-ngalai iblis. Engkau tidak pernah takut hormat sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen seperti ini, saudara. Lihat ya, kata-kata firman Tuhan yang berkata, ya, mereka 17 akan menjadi apa? Sudah diperhatikan, didengar. Ayat 17-nya ini membuat saya GR. Wow, enggak apa-apa sudah jadi keset, enggak diperhatikan suami, enggak apa-apa dibilang bego, enggak apa-apa. Ya sudah Tuhan, sudah taat toko sepi. Haleluya. Saudara lihat, yuk kita baca sama-sama. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. GR saya waktu baca firman ini. Saya bilang, waduh Tuhan, jadi milik kesayangan raja di atas segala raja. Yuk kita baca sama-sama lagi. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, wow, aku akan mengasihi orang yang takut dan hormat akan aku sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita percaya saudara, kita ini, lihat 18-nya. Maka ya, ini ayat yang selalu saya pakai, ada perbedaan, ini ayatnya dasarnya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Dibedakan saudara, hari ini engkau tidak perlu ngiri sama yang namanya wanita tobat. Kok tidak ada hukumannya, sudah mencobai Tuhan Allah bertahun-tahun. Lihat, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan saudara. Hari ini yuk kita semua mau belajar setia sama Tuhan. Kita tahu kita diperhatikan, kita ada di dalam pemandangannya. Kita ini hari-hari ini menjadi kesayangan, sudah menjadi kesayangan, dikasihi, disayangi, dilayani. Kita ini spesial saudara, tidak usah takut. Seperti seorang Paulus, hari ini kalaupun sudah setia melayani Tuhan, duri dalam daging belum berlalu, tetaplah jangan takut untuk terus tinggal di dalam proses. Belum ada zona nyaman, tidak apa-apa saudara. Hari ini jangan takut keluar dari zona nyamanmu. Hadapi bersama Tuhan. Karena Tuhan senyatanya mau membedakan saudara dan saya. Ada perbedaan yang jelas ketika saudara sudah lulus. Perbedaan apa? Paulus, walaupun duri dalam daging itu tidak dicabut sama Tuhan, tapi dikasih kepercayaan yang besar. Menulis 2/3 dari perjanjian baru, itu sudah tercatat di dalam sejarah selama-lamanya saudara. Top of the top saudara. Siapa lagi kita belajar nanti, lihat dari Lazarus ya, yang miskin, yang matinya tetap dalam keadaan miskin, sementara yang kaya kikir, matinya juga dalam keadaan kaya. Sama-sama mati. Kelihatannya Tuhan itu sepertinya kita berpikir gini, Tuhan nggak adil ya. Kok Lazarus itu kok tidak ditolong, kok tidak dibalik keadaan di dunia. Kok tetap yang kaya ya matinya dalam keadaan kaya,
yang Lazarus miskin matinya. Tapi kita percaya, kalau saudara baca nanti kitab Lazarus, kita tahu loh saudara, Tuhan sesulit apapun, Lazarus itu dipelihara Tuhan lebih dari cukup. Kira-kira Lazarus menikmati proses enggak waktu dia hari itu tinggal tetap di dalam proses, bukan zona nyaman sampai akhir hidupnya. Jelas saudara, lah Tuhan bisa jatuhkan remah-remahnya dari meja orang kaya. Kok bukan dari mejanya pembantu saudara? Kok bukan mejanya dari meja pembantunya Lazarus, tapi meja orang kaya? Kita tahu, berarti selama dia tidak dalam zona nyaman sekalipun, dia tetap dipelihara Tuhan. Cukup saudara. Kalau orang kaya makan pesta setiap hari, kira-kira cukup enggak untuk Lazarus makan? Lebih dari cukup. Dan makanan orang kaya pasti hauce saudara. Pasti hauce yang mahal-mahal. Artinya apa? Lazarus tetap menikmati saudara. Hari ini kalau hidupmu belum sampai terlihat Tuhan kok masih zona penderitaan, proses, tidak usah protes. Tuhan tetap berjanji memelihara saudara. Cukup, cukup kasih karuniaku. Bahkan engkau pasti akan menikmati. Kenapa? Karena kita ini ada di dalam perhatiannya, di dalam pendengarannya. Dia tetap menjadi pendengar yang setia. Itu sebabnya kita tetap jadi anak kesayangan. Yuk kita baca. Saudara lihat ya. Kita baca kalau saudara penasaran. Kita baca sama-sama. Lukas 16 ayat 22 sampai 26 ya. Kita baca. Kemudian matilah orang miskin. Lihat ya. Urutannya ini saudara lihat. Sehingga saudara kalau mau protes sama Tuhan, saudara mikir dengan membaca ayat ini. Kemudian matilah orang miskin itu ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin ini yang tidak pernah Tuhan bisa batalkan hak warisnya. Waktu hidupnya tetap benar sampai di akhir kematian. Dia menikmati apa saudara? Di pangkuan Abraham. Kebahagiaan dan kenyamanan selama-lamanya. Lihat ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Berarti matinya tetap kaya. Lazarus tetap miskin. Lihat ya. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Lazarus hidupnya nyaman, kebahagiaan. Orang yang kaya, matinya tetap kaya. Masih di dalam kenyamanan. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi lihat yang namanya hak sebagai orang benar tetap dimunculkan. Sementara orang kaya tetap bayar harga. Harganya terlalu mahal. Lihat kata-katanya ya, sangat menderita saudara. Kita tidak mau. Lalu 24, ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat saudara. Sementara Lazarus di pangkuan Abraham enjoy. Wah, menikmati selamanya bahagia. Ini kata-katanya sangat. Kebalik enggak? Waktu hidup di dunia, Lazarus yang mohon-mohon sama orang kaya. Tapi waktu kematian, waktunya dibalik. Sekarang orang kaya mohon supaya Lazarus mencelupkan air di lidahnya karena sangat menderita. Saudara lihat ketetapan Tuhan, janji Tuhan buat orang benar sampai kekekalan itu terbukti tidak akan pernah dibatalkan. Siapa yang tidak mau tinggal di pangkuan Abraham? Walaupun hari ini jadi keset, kalau hidupmu benar, tidak usah takut. Tidak usah ngiri sama orang kaya yang tetap kaya tinggal dalam zona nyaman sampai mati. Tapi di akhir kehidupannya sangat menderita. Saudara lihat ya. Sedangkan 25. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Ya,
Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, engkau sangat menderita. Enak ya, jadi Lazarus dia dapat hiburan di pangku-pangku, menikmati kebahagiaan ya. Kenapa? Malaikat cuma bilang, kamu sudah dapat yang baik. Sementara Lazarus hidupnya yaitu yang buruk. Jadi hari ini pesan Tuhan, kalau hidupmu mengalami keadaan yang buruk, sudah jadi orang benar, tidak usah marah, tidak usah takut. Kalau memang zona nyaman belum terjadi, pesan Tuhan tetaplah setia seperti Lazarus. Jangan ambil jalan pintas. Itu tadi kita lihat, yuk 26 ya. Kita lihat perbedaan antara buka yang pertama. Perbedaan antara orang, ini perbedaannya yang saudara akan belajar. Makanya hari ini kalau lihat perbedaannya, saudara tidak akan ngiri sama yang namanya wanita tobat. Tetanggamu yang jahat, yang suka mencobai Tuhan Allah, yang tidak beribadah, males beribadah, tidak taat sama firman, tapi hidupnya makin kaya, makin gemuk, tidak usah ngiri. Ini perbedaannya. Yuk. Bagaimana perbedaan? Yang pertama, orang benar itu menjadi tadi umat kesayangan Tuhan. Bagaimana orang fasik? Tuhan tidak mengenal orang fasik. Makanya kalau kita berkata, aku sudah membawa jiwa-jiwa dimenangkan, aku sudah melayani Tuhan, sudah kasih perpuluhan, tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu perbedaannya. Jelas. Saudara dipilih sebagai anak kesayangan, tapi jadi koset. Ya, jadi keset kok konsep. Jadi keset. Saudara hari ini hidupnya masih tidak ada zona nyaman. Aduh, lihat keadaan hidup saya sudah puasa Bu Eli, kok seperti ini tiba-tiba dikasih surat cerai. Kenapa Bu Eli? Kenapa? Nggak usah tanya. Kita harusnya bangga dong. GR lah umat kesayangan Tuhan. Buat apa? Pilih cinta diri sendiri, kita akhirnya mencobai Tuhan Allah, kita mengambil jalannya orang fasik, tapi Tuhan tidak kenal kita, karena kita terlalu cinta harga diri, dipasang harga dirinya tinggi-tinggi. Begitu dihina, keluarlah tanduknya, keluarlah sifat aslinya, preman keluar terus, tidak bisa. Hari ini kalau kita mau jadi anak kesayangannya, belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, lemah lembut. Dikatai bodoh, rendah hati, lemah lembut gimana? Iya. Dimaki-maki? Iya. Bodoh? Iya. Pinter menurut Tuhan. Sudah, itu aja bagian saudara dan saya. Hari ini kita ini mau masuki tahun depan dengan perubahan yang baru. Perubahan bukan hanya nuntut berkat yang baru, berkat melimpah, kenyamanan berlimpah. Bukan itu terus saudara. Kita ini mau hari ini janji sama Tuhan. Aku mau jadi manusia ciptaan yang baru. Supaya ini aku mau kejar tahun depan. Jadi umat kesayangannya. Tidak apa-apa. Belum berubah zona nyamannya, masih zona penderitaan, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku GR, umat kesayangan, daripada Tuhan tidak kenal saudara dan saya. Yang kedua, aduh waktunya. Yang kedua, orang benar itu dikasihi dan disayangi. Sementara orang fasik akan dimuntahkan. Lihat ya, perbedaannya jelas. Saudara akan disayang, dikasihi, disayangi, sementara orang fasik itu akan dimuntahkan. Kenapa? Karena suam-suam kuku, hidup mencobai Tuhan Allah, sembrono, gegabah. Itu orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Yang ketiga, orang benar akan dilayani, sementara orang fasik dibuang ke neraka. Pilihannya di tangan saudara. Mau kejar zona nyaman, atau hari ini saudara tetap bertahan di dalam prosesnya Tuhan, buang rasa mencintai diri sendiri. Tidak ada.
tahun 2022, gaya hidup mulai belajar mencintai Tuhan, tidak pasang harga diri yang mahal. Siapa aku? Ya siapa saudara? Cuman debu kok. Siapa saudara? Kaya raya, saudara punya rumah mewah. Ingatkan dirimu sendiri. Sekaya, sesukses, sepinter apapun hidup saudara dan saya, cuman debu. Mati tidak bisa jadi apa saudara? Apakah orang kaya matinya beda? Semua akan kembali menjadi debu. Makanya jangan sombong. Amin. Yang keempat, hidup dalam kebahagiaan seperti Paulus, Lazarus. Kenyamanan. Sementara orang fasik sangat menderita selamanya. Itu sebabnya yuk kita lihat bagaimana Paulus. Perbedaan antara Paulus dan perbedaan apa yang kita pelajari dari Paulus dan Lazarus. Yuk kita lihat 21 quote lagi kita selesai. Paulus, lihat ya, apa yang dulu kuanggap untung semua kuanggap rugi. Ya, kita lihat Filipi 3 ayat 7 yang berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Kalau saudara lihat Paulus, buka quote-nya Paulus. Yang pertama, langkah apa yang Paulus lakukan sama dengan Lazarus? Membuang semua yang dianggap rugi di pemandangan Tuhan, sekalipun dulunya menguntungkan. Tangkap saudara, membuang semua. Hari ini kita mau komitmen sama Tuhan. Membuang semua yang dianggap rugi di pemandangan Tuhan, sekalipun dulunya menguntungkan. Contoh, jadi rentenir, ya, itu menguntungkan. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ada banyak orang bilang gini, aduh Bu Eli, tidak bisa. Ini masih menguntungkan. Masih membuat hidup saya kaya. Masa sih mau dilepas? Saudara tidak bisa bilang gitu. Apalagi yang hari-hari ini banyak orang suka menghidupi selingkuh. Nah, ya, selingkuh. Bilang gini, dosa apapun Tuhan, aku bisa. Aku buang. Kecuali selingkuh dengan teman SMP-ku, TTM-ku, pacar lamaku. Ini masih menguntungkan. Kasihan loh Tuhan, saya kan bantu janda Tuhan, fakir miskin, dia itu janda, ditinggal suami mati, miskin. Nah saya kan jadi penolong, janda anaknya saya tolong Tuhan dalam kasih Kristus. Oh itu namanya menghina Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Tidak bisa saudara. Apa yang dianggap untung buat saudara, tapi itu senyatanya rugi dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Makanya rela buang. Kalau sampai sekarang dianggap untung, saudara akan terus jadi pelakor. Oh Tuhan, aku ini tulang punggung. Ada banyak pelakor yang konseling sama saya, rata-rata mereka tidak bisa lepas. Kenapa? Karena mereka tulang punggung, mereka butuh uang untuk perut katanya. Saya cuman bilang, jangan pertaruhkan perutmu sama Tuhan. Masakan Tuhan tidak sanggup memelihara hidupmu ketika engkau berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Kira-kira kalau pelakor bisa ngambil tindakan seperti ini, yang namanya rentenir, yang namanya orang selingkuh, koruptor, bisa berdiri seperti ini. Kira-kira Tuhan mau berhutang enggak, saudara? Tidak akan, saudara. Berkat pasti dilimpahkan, saudara. Kesejahteraan pasti diberikan sama Tuhan, karena saudara dan saya berani bayar harga. Yang dulu untung, sekarang aku buang. Karena ini senyatanya merugikan di hadapan Tuhan. Jangan terus yang untung rugi sama Tuhan, yang penting saya untung dihidupi terus. Lihat yang kedua, ya. Pedoman hidupnya, hidup buat Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara sabar sedikit ya. Mungkin ini agak berapa menit lagi kita belajar supaya ini nancep saudara, ya.
hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang ketiga, upahnya diberi kepercayaan top of the top itu tadi, 2/3. Keren, saudara. Ya, itu upahnya sangat besar. Coba Lazarus kalau saudara bandingkan. Tadi ada langkah, ada pedoman, ada upah. Langkah Lazarus apa? Tetap setia menjalani penderitaan sampai akhir hidupnya. Kita mau punya mental seperti Paulus dan Lazarus. Kalau itu rugi, buang pedoman hidupnya. Jangan pikir hidupmu hanya untung cinta diri sendiri, sementara itu sangat-sangat merugikan Tuhan. Saudara harus berani buang. Hari ini Lazarus berani komitmen, tetap setia, walaupun zona nyaman, ikut Tuhan, sudah berdoa, menderita, zonanya masih proses penderitaan. Pesan Tuhan, tetaplah pada posisi seperti Lazarus. Tetap setia, menjalani penderitaan sampai akhir hidupnya. Pedoman hidupnya yaitu menikmati kebahagiaan dalam kekekalan. Paulus, pedoman hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya tidak usah takut mati. Sementara Lazarus, pedoman hidupnya, di bumi ini tidak menikmati yang namanya berlimpah-limpah, tapi tahu Lazarus sudah lebih dari cukup. Dia akan berkata gini, Tuhan, sekalipun aku tidak kaya, tidak hidup punya rumah mewah, mobilku tidak 100, hidupku cukup dipelihara Tuhan. Bahkan aku bisa menikmati Tuhan di masa-masa kritis, di masa-masa kekuranganku. Aku tetap mau setia. Itulah pedoman hidup, menikmati kebahagiaan di dalam kekekalan. Kita hari ini akan menikmati sesuatu yang berlimpah-limpah, akan kita nikmati nanti di surga. Hari ini ucaplah syukur, miliki rasa cukup. Saudara tetap akan dipelihara Tuhan. Tidak usah takut. Menjalani tahun depan tetap semangat. Apa upahnya? Di pangkuan Abraham, hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan selamanya. Ya, kita percaya, saudara, saya tidak akan baca ayatnya. Yang saya baca hanya jangan takut keluar dari kenyamanan. Ya, nanti baca sendiri. Matius 19 ayat 17b dan 21. Ditayangkan aja. Apa sih respon saudara hari ini? Kalau tidak usah takut keluar dari zona nyaman, jangan seperti anak muda ya yang takut kehilangan hartanya ketika Tuhan berkata. Kita baca aja dulu Matius 19, setelah itu Frans siap yuk, ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Siapa yang tidak mau disempurnakan hari-hari ini? Yuk ikuti. Pergilah ya, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah hari dan ikutlah aku. Ayat 17b-nya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah dalam segala perintah Allah. Kalau hari ini kita tidak usah takut keluar dari zona nyaman. Yang pertama, ya, saudara lihat kata-katanya berikutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Hari ini jangan seperti anak muda ini pergi, karena lihat saudara hari ini ada banyak orang yang tidak bisa move on. Saudara tidak rela hidup menderita karena saudara tetap bertahan. Aku pingin banyak hartaku kembali. Aku kepingin Tuhan, aku tidak bisa hidup seperti ini, sehingga saudara keluar dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena saudara mulai fokus terus dengan banyaknya harta. Itu sebabnya sikap 4 hal. Taat akan perintah Allah itu akan menuju hidup. Yang kedua yaitu rela meninggalkan kenyamanan. Yang ketiga rela melepaskan haknya dan tetap setia mengikut Tuhan. Upahnya sempurna di pemandangan Tuhan, memperoleh ganti harta di surga. Rela ya,
hartamu hari ini, sudah ruginya enggak usah terus, Tuhan berapa ruginya Tuhan, sudah enggak usah dihitung-hitung, rasa sakitnya enggak usah dihitung-hitung. Yang penting hari ini, taat aja. Rela saudara hari ini, rugi rela, kehilangan rela. Hari ini hakmu, lepaskan. Hari ini sudahlah Tuhan, aku mau tinggalkan semua kenyamananku. Aku mau belajar, aku tidak takut Tuhan. Apapun proses, aku tetap memilih seperti Lazarus, seperti Paulus yang punya pedoman hidup luar biasa. Yuk Frans nyanyi ya. Jadi hari ini jangan terus bandingkan dengan orang fasik ya saudara. Mereka akan dilenyapkan. Saudara dan saya hari ini jadi anak kesayangan GR saudara ya. Kalau ada orang yang hina saudara hari ini biarin. Mereka itu tidak tahu bahwa nasib mereka itu seperti apa. Mereka akan, Tuhan berkata, tidak mengenal. Kita ini dikasihi, disayangi, dilayani, sementara orang fasik dimuntahkan, mereka dibuang neraka. Kita hidup dalam kebahagiaan, kenyamanan seperti Lazarus di pangkuan Abraham selamanya, sementara orang fasik sangat menderita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Firman ini akan menjadi pedoman buat kami memasuki tahun 2022. Kami tidak akan takut Tuhan. Sekalipun hari ini kami mengharapkan zona nyaman. Kami mengharapkan pemulihan. Kami mengharapkan penghasilan kami Tuhan untuk naik Tuhan. Tapi ternyata omset tahun ini malah hancur-hancuran Tuhan. Firman ini berbicara, kami mau belajar seperti Lazarus Tuhan. Dia tetap hidupnya menderita, miskin. Tapi kami bersyukur bahwa dia punya pedoman hidup. Dia akan menikmati kebahagiaan dalam kekekalan. Dia tetap setia Tuhan. Dia tidak pernah lagi seperti Paulus Tuhan. Bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak pernah mau nuntut apapun dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sudah punya ketetapan. Ada perbedaan yang jelas antara orang yang takut hormat Tuhan dengan orang fasik yang hidupnya gegabah, yang suka mencobai Tuhan Allah, tapi terlihat hidupnya nyaman. Kami tidak mau Tuhan. Kami mengerti firman ini, kami mau Tuhan, hidup kami berubah. Supaya kami menikmati kepercayaan Tuhan yang lebih-lebih seperti Paulus. Kami menikmati kebahagiaan, kenyamanan. Walaupun hidup kami belum melihat pemulihan yang indah luar biasa. Tapi kami mau sabar, kami mau taat, kami mau rela, kami mau setia sampai akhir hidup kami Bapa. Biarlah malam ini Tuhan, kami yang sakit Tuhan, kami akan menikmati kesembuhan yang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, yang alami masalah keuangan Tuhan. Kalaupun keuangan kami masih kacau balau, kami tetap percaya Tuhan, hidup kami dipelihara seperti Lazarus. Kami tetap akan menikmati tahun-tahun depan bersama Tuhan. Tidak pernah sekali kami ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Yang alami masalah rumah tangga Engkau pulihkan. Berkati setiap pengerja yang sudah melayani malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar Tuhan, kami mau doa syafaat. Kami berdoa buat Bu NN juga Bu Lydia. Biarlah pengurapan-Mu terus pada hamba-Mu, buat suami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Buat firman ini akan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan.